kehidupan salah seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Yakub. Yakub memiliki banyak pengalaman yang bisa kita ambil aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada saat ini saya ingin membagikan kepada saudara-saudara salah satu pengalaman Yakub yang benar-benar bisa menyentuh hati kita. Bagaimana pengalaman ini menolong kita makin berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yakub adalah salah satu yang terkenal di dalam Alkitab. Yakub adalah nama yang sangat sering disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Satu ketika Yakub menghadapi pergumulan hidup. Pergumulan yang sangat-sangat membutuhkan kekuatan, penyerahan untuk memperoleh kemenangan. Peristiwa itu kita bisa temukan dalam kitab Kejadian pasal 32. Kalau kita bisa baca ayat ini mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Perikop ayat ini adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, di mana Yakub pernah menghadapi satu pergumulan. Coba kita membaca ayatnya ini. Saya akan baca mulai ayat yang ke-22. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai. Ya. Ayat yang ke-23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kita ingin mendalami bagaimana peristiwa Yakub bergulat sampai fajar menyingsing dengan seorang yang dia tidak kenal. Ayat ini mengatakan bergulat sampai fajar menyingsing. Dalam ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, pergulatan itu terjadi sampai pagi. Bisa saja mereka memulai bergulat, bisa saja saat-saat sebelum tengah malam. Bila mana dia tertidur, lalu dia terbangun dan dia bergulat dan sampai fajar. Artinya yang pertama yang ingin saya tekankan adalah bahwa Yakub bergulat dengan waktu yang panjang. Kalau dia bergulat mulai dari jam 12 malam, maka kita bisa bayangkan dia bergulat lebih kurang 6 jam. Saudara boleh bayangkan
seseorang bergulat dengan waktu 6 jam butuh tenaga, butuh kekuatan. Dan luar biasanya ayat ini mengatakan musuhnya itu tidak dapat mengalahkannya. Berarti satu poin yang kita bisa dapatkan, Yakub adalah orang yang kuat. Benar, Yakub memang adalah seorang yang kuat. Karena dia juga adalah seorang peternak. Jadi dia bisa saja sudah biasa menghadapi musuh-musuh. Bahkan mungkin menghadapi binatang buas yang mau menerkam dari domba-domba peliharaannya. Dan dia adalah seorang yang harus melindunginya. Maka saya pikir dia adalah seorang yang kuat. Itu sebabnya disebutkan dalam ayat ini tadi. Musuhnya itu di ayat 25 tidak mampu mengalahkannya. Lalu disambung ke ayat berikutnya. Saya coba baca ulang dari ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam cerita ini sampai di ayat ini belum ditunjukkan siapa pemenangnya. Yang pasti Yakub terus melawannya. Terus dia bergulat. Saya coba buat pemikiran kepada kita. Kalau seorang petinju, kalau bertinju itu biasanya 12 ronde dan mereka akan lelah kalau tidak ada yang kalah sampai di ronde ke-12. Kita bisa melihat mereka itu kelelahan. Padahal satu ronde itu bisa saja hanya sekitar 3 menit. Kalau 3 kali 12 itu bisa saja hanya tidak sampai 1 jam. Tapi ini bergulat dalam waktu, kalau kita ambil saja itu dari tengah malam, berarti dia lebih kurang 6 jam. Dia punya tenaga, punya napas yang sangat kuat. Berarti dia adalah seorang yang terbiasa melatih dirinya untuk kuat secara fisik menghadapi musuh. Dan memang benar, musuhnya pun sulit mengalahkannya. Coba kita membaca di ayat yang ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Pada waktu mereka bergulat dan musuhnya itu seperti bahasa mematahkan kakinya, tetapi Yakub masih tetap memegang musuhnya ini, masih tetap melawan. Lalu musuhnya mengatakan, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sampai musuhnya ini mau pergi, belum ada cerita siapa pemenang. Siapa yang kuat dalam pergulatan antara dua orang ini. Tetapi saudaraku, ayat selanjutnya mengatakan, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Suatu kata-kata yang sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan dalam pergulatan melawan musuhnya. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau
jikalau engkau tidak memberkati aku. Apa makna yang terkandung di dalam kata-kata itu? Jika engkau tidak memberkati aku tidak melepaskan engkau. Padahal sudah dari mulai malam sampai fajar dia bergulat, dia lawan. Dia mau bunuh itu musuhnya. Kok tiba-tiba dia meminta berkat? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan bahwa Yakub sadar bahwa musuh yang dihadapi itu bukanlah musuh sembarangan. Musuh yang dihadapi itu bukanlah musuh yang ringan. Dan dia menyadari dia tidak akan bisa menang. Maka dia menunjukkan bahwa dirinya butuh pertolongan. Dan dengan itu dia meminta berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang meminta berkat kepada siapa, saudara-saudaraku? Meminta berkat itu kepada Tuhan, kepada orang tua. Tidak pernah kita meminta berkat kepada musuh, jarang itu terjadi. Orang meminta berkat kepada musuh. Orang itu meminta berkat kepada orang tua, kepada Tuhan, atau kepada orang yang dihargai, kepada orang yang dihormati. Dan inilah yang terjadi. Dia meminta berkat. Pada saat Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku, maka musuhnya itu menjawab di ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Siapakah namamu? Sahut Yakub di ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bolehkah saudara memikirkan kenapa kata-kata kemenangan diberikan kepada Yakub? Kita sudah lihat ceritanya dari tadi. Belum ada pengakuan bahwa musuhnya itu kalah. Bahkan Yakub yang terpelecok kakinya. Kenapa tiba-tiba kata-kata bahwa Yakub itu menjadi pemenang? Inilah yang ingin kita tanamkan di dalam pikiran kita lewat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, pada saat Yakub bergumul, bergulat dengan sekuat tenaganya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya, ternyata dia tidak mampu menang. Tetapi pada saat dia menyadari bahwa dia tidak mampu melawannya, dia hanya mengatakan, sebelum engkau memberkati aku tidak melepaskan engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hanya kalimat itulah yang membuat dia menjadi pemenang. Ada apa makna dari kalimat itu? Kenapa kata-kata itu membuat dia menjadi pemenang? Karena kata-kata itu menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Dia menyadari bahwa kekuatannya itu tidak ada apa-apanya. Kemampuannya itu tidak ada apa-apanya. Akal budinya tidak ada apa-apanya. Maka kemenangannya adalah pada saat dia menyadari bahwa dia adalah lemah. Itulah konsep dari kata-kata
jika aku tidak engkau berkati, aku tidak akan melepaskan. Dan kata-kata itu mendapat jawaban, engkau bukan lagi menjadi seorang Yakub, tetapi menjadi seorang pemenang. Kita ulangi kata-kata itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan juga melawan manusia, dan engkau menang. Adakah orang yang bisa menang melawan Allah, bergumul? Siapa yang bisa bergulat menang melawan Allah? Hanya Yakub yang tercatat dalam Alkitab. Yang pernah menang bergulat melawan Allah hanya Yakub. Dan kemenangannya bukan dalam kekuatannya, tapi pengakuannya dalam ketidakberdayaannya. Dari mana kita tidak tahu dia mengakui bahwa dia tidak berdaya? Ya itu tadi, kata-kata aku tidak akan melepaskan engkau dan membiarkan pergi sebelum engkau memberkati aku. Saudaraku yang kekasih, luar biasa pelajaran ini. Bila mana kita menghadapi persoalan, permasalahan, tantangan hidup, kecenderungan kita mengandalkan kemampuan kita. Bisa saja kita berpikir, wah kalau hanya seperti ini saya bisa hadapi, saya bisa selesaikan. Boleh saja karena kita teknik-teknik menghadapi persoalan sudah terbiasa. Bisa saja kita karena punya wawasan, punya pendidikan, punya kedudukan, punya harta. Lalu kita berpikir tidak ada yang terlalu sulit untuk kita kalahkan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk kita tundukkan. Dan inilah sebenarnya yang tertanam di dalam benak dari Yakub. Yakub itu adalah petualang. Yakub itu adalah orang yang melanglang buana. Yakub itu adalah seorang yang bekerja menjadi seorang gembala kalau bisa dibilang. Dia adalah seorang yang biasa menghadapi baik itu manusia-manusia yang keras, bahkan binatang-binatang buas. Oleh sebab itu dia mempersiapkan dirinya untuk kuat. Dan pada saat dia gunakan kekuatan itu, dia tidak mampu menang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana saudara memiliki persoalan hidup, saya mau katakan, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti punya pergumulan hidup. Saat ini pun saudara punya persoalan yang ingin saudara hadapi dan saudara ingin menang. Apakah itu masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan hidup, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan kita di kantor. Di mana saja kita berada ada masalah, dengan siapa saja kita berhadapan, pasti kita selalu ada yang harus kita hadapi. Artinya hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Karena hidup adalah masalah. Tetapi persoalannya, bagaimana kita menghadapi pergumulan itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Ternyata di saat kita membaca pengalaman dari Yakub, kekuatan, kehebatan, kemampuan diri tidak akan pernah memberikan kemenangan dalam menghadapi persoalan. Saudaraku yang kekasih, baik itu anak-anak remaja, baik itu kita sebagai orang muda, baik itu kita sebagai orang tua, di saat menghadapi pergumulan yang genting,
maka jangan pernah andalkan kekuatanmu. Katakanlah kepada Tuhan, sebelum Engkau memberikan aku kemenangan, melalui berkat dan kekuatanmu, aku tidak akan melepaskan Engkau. Katakan seperti itu kepada Tuhan. Maka saat itu Tuhan akan mengatakan bahwa engkau, bahwa saudara, bahwa kita bisa menjadi pemenang. Oleh sebab itu, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan pada saat ini lewat pengalaman Yakub? Judulnya saja adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Pelajaran yang kita dapatkan, di saat Yakub mengandalkan kekuatannya, dia tidak menemukan kemenangan. Walaupun sudah berjam-jam dia bergulat, dia tidak mendapatkan kemenangan. Tapi saat dia mengakui dia sedang menghadapi kekuatan yang luar biasa, maka dia mengatakan, aku kalah. Aku tidak mampu. Berkatilah aku. Kata-kata itulah yang membuat dia menang. Di saat kita mengatakan kepada Tuhan, aku lemah Tuhan. Aku ini orang yang tidak berdaya. Berikan aku kekuatan. Saat itulah Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudaralah yang tahu saat ini pergumulan apa yang saudara alami. Kerinduan apa yang saudara harapkan saat ini. Boleh saja saudara-saudara saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi diliputi dengan persoalan-persoalan hidup yang sangat menyiksa batin dan hati saudara. Tapi saya mau mengatakan, jangan takut. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dihadapi bila mana kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika Tuhan kita andalkan, kita akan menang. Jika Tuhan menjadi pelopor dalam menghadapi persoalan, maka kita akan mendapat keberhasilan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Seluruh persoalan kita kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan. Kita tidak mengandalkan kepintaran. Kita tidak mengandalkan kebolehan. Tetapi bila mana kita sadar menjadi orang yang lemah di pemandangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Semoga firman Tuhan ini akan memberikan kita motivasi, akan memberikan kita kemauan untuk menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, kerinduan kita, persoalan kita kepadanya, dengan cara kita berserah dan mengandalkannya di dalam setiap pergumulan kita. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita masing-masing. Semoga firman ini memberkati kita semua. Dengan demikian kita diberikan kemenangan di setiap waktu menghadapi tantangan hidup. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami belajar
dari pengalaman hambamu Yakub. Dia pernah bergumul, bahkan bergulat sepanjang malam. Dia mengandalkan tenaganya, kekuatannya, karena dia adalah seorang yang terlatih secara fisik. Ternyata dia tidak berhasil menang. Di saat dia sadar bahwa kekuatannya tidak ada apa-apanya, bila mana dia bergantung pada kemampuannya sendiri. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Kata-kata ini adalah pengakuan bahwa dia tidak berdaya. Dia ingin meminta pertolongan dan kekuatan. Pelajaran ini Tuhan mengajari kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak lepas dari pergumulan hidup. Tidak lepas dari persoalan permasalahan. Tetapi bila mana kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, maka Tuhan akan memberikan kami kemenangan di dalam menghadapi persoalan hidup. Biarlah pelajaran ini menjadi semangat, kekuatan yang baru, kepastian bahwa kami bisa mengalahkan segala persoalan. Musuh yang paling besar pun yang mau menjatuhkan iman kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, boleh kami lawan dengan kami